yang berbicara dan membahas tentang pembahasan fikih, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan sore hari ini kita beri judul Tata Cara Wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita masuk di dalam pembahasan tersebut, masih bersisa beberapa poin pembahasan dari pasal atau bab sebelumnya tentang benda-benda najis dan cara membersihkannya atau menyucikannya. Kita selesaikan terlebih dahulu. Telah kita bahas tentang cara-cara untuk menyucikan najis, di mana ini adalah suatu hal yang mesti dijumpai oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Namanya manusia pasti mengeluarkan najis, atau dia akan menjumpai najis di sekitarnya. Maka dia harus mengerti dan mengetahui bagaimana cara membersihkan dan menyucikan bagian yang terkena najis tersebut. Dan tata cara membersihkan najis itu berbeda-beda tergantung bentuk najisnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas pula benda-benda yang dikategorikan najis oleh syariat kita. Kemudian penulis juga menyebutkan beberapa benda yang teranggap suci, yang secara zahir mungkin sebagian dari kita menganggapnya najis, tapi ternyata itu suci. Ada dua benda yang disampaikan oleh Syekh di sini termasuk suci. Mungkin ada yang menganggapnya najis, tapi menurut pendapat yang benar dia adalah benda suci. Mari kita sudah sampaikan, yang pertama adalah kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan. Itu suci. Jadi kalau kotoran unta, kotoran kambing, dia kotor. Tetapi dia suci secara syariat. Meskipun demikian, tetap saja kita disunahkan untuk menghilangkannya, karena itu kotor secara naluri manusia, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Tentu yang terbaik adalah menghilangkannya. Tetapi andai pun tidak bisa dihilangkan, maka sholat kita sah misalnya dalam keadaan sholat kita terkena najis. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat di kandang kambing. Di antara hal yang membuktikan bahwasanya hal-hal tersebut tidak najis adalah sekelompok kaum yang meminum kencing unta sebagai obat. Kalau dia najis nggak mungkin untuk diminum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kencing dan kotorannya itu tidak najis. Bukan berarti karena nggak najis maka halal untuk dikonsumsi, tidak mesti demikian. Adapun kencing unta tadi yang saya sebutkan itu kekhususan saja. Itu pun sebenarnya tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membolehkan untuk meminum kencing unta, bukan berarti kalau kita ketemu unta ada kencingnya kita minum, tidak begitu. Dan maksudnya adalah itu perlu dosis, bukan berarti kencing unta serta-merta kita minum, tidak. Ada dosis, beberapa tetes misalnya. Yang kedua, air mani, itu suci. Itu suci. Jadi kalau misalnya dia terkena pada pakaian, maka pakaian tersebut tidak najis, walaupun tetap diperintahkan untuk menghilangkannya. Di antara hal atau alasan yang membuktikan bahwasanya dia suci adalah air mani itu adalah asal muasal manusia. Tidak mungkin kemudian para nabi, itu juga berasal dari air mani manusia, kemudian dia najis. Tidak mungkin. Karena itu dikatakan oleh
oleh para ulama itu suci. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis dalam lanjutan pembahasan di pasal ini, wa qaulul ghulam as-saghiri alladhi lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin yakfi fihi an-nadhr. Air kencing anak kecil laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan karena syahwat atau karena keinginan dia sendiri, maka cara membersihkannya adalah cukup memercikkannya. Jadi ini salah satu pengecualian dari bentuk-bentuk najis, ya, bentuk-bentuk najis. Cara menyucikannya itu tidak perlu dibasuh, atau maksudnya tidak usah dibasuh, tidak wajib. Ya kalau mau dibasuh lebih bagus. Tapi bahkan kalau tidak dibasuh, ya, itu cukup kita perciki saja. Ya, tapi ada beberapa ketentuan. Kencing siapa yang seperti ini? Kalau kencing kita sudah dewasa, ya bisa, harus dibasuh. Yaitu kencing bayi. Ini bayi. Itu yang pertama, ketentuan pertama bayi. Ketentuan kedua laki-laki. Ketentuan ketiga dia belum makan karena keinginannya. Ya. Sehingga berdasarkan ketentuan pertama bayi, orang yang dewasa itu tidak masuk. Kedua, dia bayi laki-laki, berarti bayi perempuan tidak. Kalau bayi perempuan itu untuk membersihkan najisnya itu harus dibasuh sebagaimana najis orang dewasa. Yang ketiga, memang dia belum makan. Kalau istilah modernnya, dia belum usia MPASI. Nah, kalau bayi kecil itu kan, kalau umur 1 biasanya sampai 5 atau 6 bulan, itu dia belum pengen makan. Dia hanya ingin minum susu. Nanti kisaran usia 6 bulan baru dia ingin makan, pendamping ASI. Itulah yang disebut dengan MPASI. Setelah memasuki usia tersebut, kalau dia kencing, berarti kencingnya seperti orang dewasa, harus dibasuh kalau ingin dibersihkan. Tapi kalau usia sebelum itu, ya, dia belum ingin makan, ya, dia belum ingin makan, kalau dia kencing cukup diperciki. Ya, jadi kalau ada terkena ini misalnya para ibu, ya, yang memiliki anak bayi, karena dia sering berinteraksi dengan bayi tersebut, kadang-kadang dia akan diperciki, ya, itu sesuatu hal yang pasti, ya, bisa dibilang. Nah, itu cukup diperciki. Diperciki itu adalah diperciki sampai air tersebut mengenai semua bagian yang terkena kencing, walaupun airnya tidak mengalir, yang penting kena air, gitu. Itu memerciki. Kalau membasuh bedanya memerciki dan membasuh. Kalau membasuh itu ada aliran air yang terlepas dari benda yang terkena najis tersebut. Kalau misalnya kita cuci baju kita yang terkena kotoran atau kencing atau najis lainnya, maka kita aliri air sampai air tersebut lepas, gitu. Ya seperti mencuci biasa. Kalau memerciki yang penting ada air. Bisa juga kita gini-giniin air, itu cukup. Ya, cukup. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Ya, dicuci najis bayi perempuan tetapi diperciki, adapun bayi laki-laki itu diperciki. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Kemudian dikatakan oleh penulis, wa iza zalat ainun najasah min qadral mahal atau mahal wa lam yadurru baqa'ul launi wal rih. Kalau sudah hilang, ya, benda najis tersebut, ya, maka tempat yang terkena najis tersebut itu sudah dianggap suci. Ya, sudah dianggap suci dan tidak, atau meskipun masih bersisa warna dan baunya, ya, warna dan baunya. Misalnya kalau di kasur, misalnya
atau di spray atau dimanapun itu terkena kotoran. Yang penting misalnya sudah dicuci ya, dicuci, hilang najis, sudah kering. Ternyata masih ada sisa-sisa baunya atau warnanya, maka dikatakan oleh penulis itu tidak mengapa. Yang penting kita pastikan tidak ada najis di situ yang tersisa. Itu sudah cukup. Ya. Kalau misalnya tangan kita terkena kotoran kita misalnya atau yang lainnya, terus sudah bersih, kita pastikan dia sudah bersih, ya. Tapi masih ada di situ baunya, masih ada baunya. Nah itu tidak mengapa, tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Khawlah tentang darah haid yang menimpa pakaian beliau, yakfi ilma wala yadurruki atharuhu. Ya, cukup bagimu untuk membasuhnya dengan air dan tidak masalah kalau masih ada bekas-bekasnya di situ. Maksudnya bekasnya masih ada warna, kan kalau darah haid mungkin masih ada merah-merah di situ. Dan ini perempuan paham ya, ada bekas-bekas walaupun dicuci sebersih apapun ada bekas di situ, itu tidak masalah, tidak masalah. Bahkan kalau misalnya masih ada sisa-sisa bau yang tidak enak, maka juga tidak masalah. Yang penting kita pastikan sudah tidak ada benda lagi di situ, benda najisnya. Nah, inilah pembahasan tentang benda-benda najis dan cara membersihkannya serta beberapa pembahasan lain. Maka dari sini kita ketahui ya kesimpulannya bahwasanya benda-benda najis itu berbagai macam dan cara membersihkannya juga berbeda. Karena itu para ulama seringkali ya membagi najis itu menjadi 3 jenis. Yang pertama najis mughallaq. Ini najis berat. Najis berat. Itulah najis apa? Anjing. Kemarin sudah kita bahas. Cara membersihkannya dengan 7 kali ya, 7 kali dibasuh, salah satunya dengan tanah. Salah satunya dengan tanah. Saya sudah jelaskan kemarin kaifiyat atau tata caranya. Kemudian yang kedua najis mukhaffafah. Najis ringan. Najis ringan inilah yang tadi baru saja kita jelaskan, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan. Biasanya usia-usia 1 sampai 5 atau 6 bulan. Ini gimana caranya tadi? Diperciki. Yang ketiga najis mutawassithah. Pertengahan. Tidak berat, tidak ringan. Nah inilah selain 2 najis tadi, najis-najis yang lain itu dia najis mutawassithah. Cara membersihkannya adalah ya dibasuh, dicuci hingga hilang najis tersebut dari tempat tersebut, dari pakaian tersebut atau dari badan kita. Cukup ya, cukup dengan 1 kali basuhan. Begitu? Baik. Selesai pembahasan tentang najis dan tata cara membersihkannya. Kita masuk ke bab sifatil wudu. Bab tentang tata cara wudu. Ya, tata cara wudu. Ini wudu, ini sesuatu hal yang sudah kita ketahui sejak kita kecil ya. Sejak kita kecil, apa itu wudu? Ya, sebuah amalan yang kita lakukan untuk mengangkat hadas kita atau ketika kita ingin sholat maka kita mengawalinya dengan berwudu, bersuci dengan cara berwudu. Salah satu bentuk bersuci, karena bersuci itu bisa beberapa hal, bisa berwudu, tayammum, ya, atau mandi besar. Para ulama mendefinisikan wudu sebagai isti'malu ma'il tahur fil a'dha'il arba'ah. Menggunakan air yang suci ya pada 4 anggota tubuh tertentu. 4 anggota tersebut adalah wajah, kemudian tangan, ya, kemudian kepala, kemudian kaki. Baik. Kita baca uraian penjelasan dari penulis. Wa huwa an yanwiya raf'al hadath.
awil wudu'a lis-shalati wa nahwiha. Poin pertama dikatakan oleh penulis, hendaknya dia berniat untuk mengangkat hadas. Ya, jadi kalau seorang berwudu itu jangan hanya mencuci biasa tanpa ada niat-niat yang dihadirkan di dalam pikirannya. Ada niat, ya. Bukan seperti orang yang tidur kemudian kalau misalnya ada orang tidur berjalan, misalnya ada orang tidur berjalan katanya, terus tahu-tahu dia berwudu, itu tidak dianggap sah wudunya. Kenapa? Karena dia tidak berniat. Maka kalau orang berwudu itu mesti ada niat yang dihadirkan. Apakah dia ingin mengangkat hadasnya? Hadas kecil tentunya, karena hadas besar tidak bisa diangkat dengan wudu. Hadas besar hanya bisa diangkat dengan mandi. Kalau hadas kecil, ya seperti kencing, ya buang air besar, ya tidur, maka itu bisa diangkat dengan wudu. Nah, maka yang harus dihadirkan adalah niat untuk mengangkat hadas kecil tersebut. Atau boleh juga niatnya untuk melaksanakan sholat dan seterusnya. Misalnya saya kenapa mau wudu? Ya, karena saya ingin sholat. Nah, ini cukup sebagai niat. Ya, saya berwudu karena ingin sholat. Wanahwi atau yang lainnya seperti ya tawaf, ingin membaca Al-Quran misalnya, menyentuh mushaf, atau ingin membaca dari hafalannya, maka niat-niat seperti itu dihadirkan tatkala kita ingin berwudu. Ya. Kemudian dikatakan oleh penulis, wan niyatu syartun li jami'il a'mali min taharatin wa ghairiha. Niat itu merupakan syarat untuk semua amalan. Ya, apakah itu amalan bertohar, bersuci, ataupun yang lainnya. Mau sholat harus berniat, ya. Mau puasa harus berniat. Ada dua orang, ya. Keduanya tidak makan, ya, dari subuh sampai maghrib. Ya. Tetapi yang satunya puasa, yang satunya dia tidak puasa secara syar'i. Dia diet, ya. Dia diet. Maka ini tidak dinilai sebagai puasa secara syar'i, tidak mendapatkan pahala. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu tergantung apa yang dia niatkan. Maka amalan itu dinilai dari niat, bukan dari sekedar perbuatan. Harus ada niat. Ini kenapa kamu nggak makan? Ya, saya mau diet. Nah, berarti tidak dapat pahala, bukan pahala puasa. Oh, misalnya dia ingin puasa syar'i, puasa sunnah misalnya, ya hitung-hitung diet juga, gitu. Ya, insya Allah dapat pahala, dapat dietnya juga. Nah, itu yang harus dihadirkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan, sesuai dengan yang dia niatkan. Seorang mandi Jumat, gitu. Mandi biasa ataukah mandi Jumat itu kan beda. Yang mandi biasa tidak dapat pahala. Kalau mandi Jumat karena ingin sholat Jumat, maka dia dapat pahala. Kemudian summa yaqula bismillah. Kemudian dia ucapkan bismillah. Jadi kalau ingin berwudu dia niat kemudian membaca bismillah. Membaca bismillah ini hukumnya sunnah. Kalau misalnya kita berwudu kemudian nggak baca bismillah langsung tahu-tahu cuci ini, insya Allah tidak mengapa. Tapi yang terbaik untuk membaca bismillah. Kita awali dengan bismillah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu seseorang bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika ingin berwudu. Ya, wudunya sah tapi tidak sempurna. Kalau ingin sempurna baca bismillah. Ya. Kemudian wa yaghsila kaffaihi thalathan. Kemudian dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Mencuci tangan sebanyak 3 kali. Nah, ini hukumnya sunnah.
Mencuci tangan di awal wudu itu hukumnya sunnah. Andai pun kita tidak mencuci tangan sebelumnya, sebelum berwudu, maksudnya di awal wudu, itu sah saja wudunya. Karena itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Kenapa bisa sunnah? Semua orang mengamalkan ini. Alhamdulillah, berarti mengamalkan sunnah. Gitu. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi, ya, sandaran untuk masalah wudu ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuhlah tangan hingga siku. Ini langsung dari wajah, tidak tangan. Melainkan tangan yang sampai siku itu setelah wajah. Kemudian yang ketiga, wamsahu birusikum. Usaplah kepala kalian, warjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Nah, 4 anggota badan yang wajib dibasuh atau diusap di dalam wudu. Selainnya sunnah, seperti mencuci kedua telapak tangan di awal wudu, itu sunnah. Itu sunnah. Baik. Tsumma yatamadmadu wa yastanshiqu thalathan. Kemudian dia berkumur-kumur dan istinsyaq sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur dimaklum ya, kita ketahui, yaitu memasukkan air ke dalam mulut, kemudian memutar-mutarkannya di dalam. Sudah paham semua. Dan istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Iya. Bisalati gharafatin, sebanyak 3 kali cidukan. Jadi gimana caranya? Gimana caranya? Mengambil air sebanyak 3 kali, masing-masing 3 kali cidukan itu, masing-masing cidukan itu untuk kumur-kumur dan istinsyaq sekaligus. Jadi ada air di tangan kita masukkan sebagian untuk kumur-kumur, sebagian lagi untuk istinsyaq. Kita hirup udara tersebut ke hidung kita. Lalu kita keluarkan. Itu yang pertama. Kedua, ambil lagi cidukan, kumur-kumur lagi dan hirup air tersebut, keluarkan, kemudian yang ketiga. Sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali. Itu tata caranya. Kalaupun tidak demikian juga tidak masalah sebenarnya, sah saja. Tapi yang sempurna berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW itu 1 kali cidukan untuk berkumur-kumur dan istinsyaq sekaligus sebanyak 3 kali. Banyak 3 kali. Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyastanshiq bimankhiraihi minal ma'i tsumma liyantathir." Kalau kalian hendak berwudu, maka hendaklah dia istinsyaq ke lubang hidungnya, ya, menggunakan air, lalu dia keluarkan. Ya, lalu keluarkan. Tata cara yang terbaik dalam kita melakukan itu, kita masukkannya dengan tangan kanan, lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri. Tangan kiri. Ya, jadi kita hirup, kemudian keluar dengan menggunakan tangan kiri. Sekarang apa hukumnya? Itu kumur-kumur dan istinsyaq. Menurut pendapat yang banyak dikuatkan oleh para ulama, ini hukumnya wajib. Kenapa bisa? Karena itu bagian dari wajah. Dan Nabi SAW ketika berwudu itu tidak pernah meninggalkan sama sekali tata cara wudu seperti itu. Beliau tidak pernah, ya, tidak wudu melainkan istinsyaq dan berkumur-kumur. Ini menunjukkan akan kewajibannya, dan beberapa alasan-alasan lainnya, sehingga yang kuat adalah pendapat bahwasanya berkumur-kumur
dan istinsyak itu wajib. Baik, paham ya? Baik. Summa yaghsila wajhahu salatan. Kemudian dia membasuh mukanya 3 kali. Ya, setelah berkumur dan istinsyak, dia membasuh mukanya 3 kali, wajahnya 3 kali. Ya. Tadi sudah kita sebutkan ayat di dalam Al-Quran tentang dalil untuk wudu ini. Nah, jadi membasuh wajah 3 kali. Kemudian wajah itu dari mana saja? Yang dibasuh dalam wajah, jadi definisi wajah itu ma yahsul bihil wajah, apa yang tampak ketika kita berhadapan. Nah, apa saja yang tampak itu mulai dari, kalau dari atas sampai bawah berarti mulai dari tumbuhnya rambut hingga dagu, gitu. Hingga dagu itu dari tingginya. Kalau lebarnya dari telinga ini, ya, ujung telinga bagian depan, bagian kanan sampai kiri. Itu yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Nggak sampai leher ya, sampai leher. Yang kelihatan saja, yang kelihatan. Bola mata juga nggak perlu ya, ya di luar. Kalau orang yang punya rambut di bagian wajah, gitu, kalau tebal cukup bagian luarnya saja yang nampak begitu. Dia punya cambang begitu. Nah, kalau tipis, ya maka dia sela-sela. Misalnya jenggotnya di sela-sela sampai kulitnya. Ya. Jadi dia sampai kulit. Misalnya teman-teman yang tipis-tipis ini. Ya. Maka di sela-sela. Kalau nggak punya, nggak usah di sela-sela, apa yang mau di sela-sela. Begitu. Jadi begitu caranya ya. Sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kemudian wayadaihi ilal mirfaqaini salatan. Setelah membasuh wajah, dia basuh tangannya hingga sikunya sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Ingat ya. Ingat. Mulai dari tangan, bukan dari pergelangan tangan. Ini dari ujung jari hingga siku. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran. Ya, membasuh tangan hingga siku. Jadi jangan dikira karena di awal tadi itu sudah dibasuh tangannya, kemudian ketika tiba masa untuk membasuh lengan, kita basuh dari sini. Kita taruh keran dari sini, nggak kena ini. Yang harus kena ini. Bahkan seandainya di awal wudu tadi tangan ini tidak dibasuh, dia kan sunnah tadi kita jelaskan. Yang wajib itu adalah membasuh tangan ketika selesai membasuh wajah, baru membasuh tangan dari sampai siku. Itu yang wajib. Ya, jangan dari ini. Gitu. Hingga mengenai semua bagian tangan sampai siku tersebut. Cukup sampai siku, nggak usah terlalu berlebihan. Sampai atas ya. Nah, lengan atas, enggak, lengan bawah saja sampai siku. Siku masuk. Siku masuk. Lalu wayam saharoksahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadaihi. Kemudian dia mengusap kepalanya dari ujung, dari bagian depan kepalanya hingga tengkuknya bagian atas. Maksudnya tempat tumbuh rambut bagian depan sampai rambut bagian belakang. Biyadaihi, dengan kedua tangannya. Tsumma yu'idahuma ilal mahallil ladzi bada'a minhu marratan wahidatan. Kemudian dia ulangi usapan tersebut, ya, dari belakang sampai ke depan tempat dia memulainya, 1 kali saja. Jadi dia ambil air, ini mengusap ya. Lihat kan? Kalau yang lain tadi
wajah, tangan itu membasuh pakai air, ya. Ada air yang mengalir. Kalau mengusap, yang penting tangannya basah, tidak dibasuh dia, mengusap berdasarkan ayat di dalam Al-Quran, ya. Jadi ambil air ya dibuang, misalnya, yang penting basah, kemudian diusap, ya. Kena semua ya. Kemudian kembali lagi ke depan, lalu nanti masuk telinga. Telinga juga diusap, bukan dibasuh. Gitu, tidak dibasuh. Yang penting masih basah tadi, masih ada sisa. Gitu ya. Jadi dari dari depan sampai ke belakang. Inilah tata cara wudu Nabi SAW. Demikian juga zahirnya di dalam Al-Quran. Usaplah kepala kalian, wamsahu bi ru'usikum. Dan Nabi SAW ketika mempraktekkannya itu selalu membasuh kepalanya atau mengusap kepalanya dengan kaifiat seperti dengan tata cara seperti itu, dari depan ke belakang, lalu ke depan lagi. Kemudian gimana kalau set gitu? Kan gitu ya. Ubun-ubun. Para ulama berbeda pendapat. Apakah sah atau tidak? Ada yang menilai tidak sah, ada yang menilai sah. Seperti pendapat dalam mazhab Syafi'i itu sah. Itu yang banyak ada di di masyarakat kita seperti itu. Allah Taala alam. Pernah ada yang berpendapat sah, kalau dia menganggap pendapat sah ya tidak mengapa. Tapi yang hati-hati, dan para ulama kontemporer banyak kuatkan itu berdasarkan praktek Nabi SAW yang tidak pernah meninggalkan tata cara berwudu dengan mengusap dari depan sampai belakang. Maka hendaknya kita seperti itu di dalam berwudu, ya. Kalau seandainya boleh dengan seperti itu sedikit, paling tidak nanti akan pernah melakukannya sekali misalnya. Kalau seperti nanti kita akan datang penjelasannya tentang jumlah membasuh itu tidak mengapa kalau 1 kali saja, 2 kali, tidak mesti 3 kali, tidak mesti 3 kali. 3 kali itu yang sempurna, ya. Tapi kalau kita basuh 1 kali atau 2 kali itu tidak mengapa, sah. Adapun yang mengusap ini, Nabi selalu mengusap. Tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi tidak mengusap. Kecuali satu riwayat itu pun karena pakai imamah, bukan karena kepala kosong. Ya. Baik. Summa yudkhilu sabbahataini fi simakhai udunaihi wa yaksaha bi bahamani dhahirahuma. Kemudian masih bagian kepala, ya. Masih bagian kepala. Dia masukkan jari telunjuknya, sabbahah. Kalau orang Arab biasanya bilang sabbabah untuk menunjuk, mencela. Kamu dari sabun, mencela. Tapi di sini beliau menggunakan ibarah atau diksi sabbahah karena telunjuk biasa digunakan untuk mengucapkan tasbih, berisyarat gitu. Nah, intinya telunjuk kita masukkan ke 2 telinga. 2 telinga, 2 lubang telinga, lalu mengusap zahirnya bagian luarnya ini. Nah, luarnya ini ya. Dengan ibu jari ya, jadi gini. Gitu. Diusap. Bukan dibasuh, diusap. Jadi di antara bentuk kedetailan ayat yang bedakan membasuh dan mengusap. Hanya ada 3 tempat mengusap. 3 tempat mengusap. Ya. Yang pertama mengusap kepala. Kemudian yang kedua itu telinga. Kemudian yang ketiga khuf. Ya, mengusap khuf. Nanti akan datang di pembahasan selanjutnya tentang mengusap khuf. Kalau misalnya kita ingin berwudu tapi kita tidak ingin melepas kaos kaki kita atau sepatu kita, gimana caranya? Ya nanti ada caranya mengusap khuf. Walaupun kita tidak lepas bisa berwudu. Ya. Nanti basuhan kaki itu diganti dengan cara mengusap khuf.
Ya. Baik. Kemudian setelah itu, setelah bagian kepala, tsumma yaghsila rijlaihi ma'al ka'bayn salasan. Kemudian dia membasuh kedua kakinya hingga dua mata kaki 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi kaki itu dibasuh, berarti kan dialiri air. Kalau pakai keran ya ditaruh air di situ. Kalau pakai gayung ya dibasuh. Ya, airnya mengalir. Ya, airnya mengalir hingga kedua mata kaki. Ya. Semua orang punya mata kaki ya, 2 mata kaki. Nah, sampai situ, gak usah terlalu berlebihan sampai betis. Ya, harus 2 mata kaki saja. Nah, ada akmalul wudu'i alladzi fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wudu yang sempurna yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian. Jadi itu yang sempurna. Kemudian berkata penulis rahimahullah, ya jadi sebentar ya. Jadi itu yang sempurna ya, sempurna tadi dijelaskan dari membaca bismillah kemudian mencuci tangan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ingin wudu minimalis itu juga bisa. Wudu minimalis itu langsung kumur-kumur sama istinsyaq ya, sama istinsyaq. Tidak membasuh tangan misalnya, itu mencukupi. Itu mencukupi, dan misalnya airnya sedikit, basuh 1 kali masing-masing. Wajah 1 kali saja, ya. Tangan hingga siku 1 kali, ya. Kemudian mengusap, ya, mengusap bekasnya yang tadi aja, karena yang penting masih basah. Kemudian kaki 1 kali selesai, cukup, ya. Kalau mau sempurna ya tadi, ya, 3 kali. Dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, wal fardhu min dzalika, dan yang wajib ya adalah an yaghsila marratan wahidatan. Ya, mencucinya 1 kali saja. Nah, jadi cukup dengan 1 kali. Ya. Maksudnya yang fardhu, yang wajib, ya. Yang sempurna tentu 3 kali. 3 kali. Kecuali mengusap. Kalau yang mengusap itu 1 kali. Kalau yang membasuh itu 3 kali. Wa yurattibaha ala ma dzakarahu taala, dan harus tertib berurutan berdasarkan firman Allah taala, wahai orang-orang yang beriman di surat Al-Maidah, apabila kalian hendak salat maka basuhlah wajahmu, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga siku. Enggak boleh tangan dulu hingga siku lalu wajah, enggak boleh ya. Harus berurutan, setelah tangan hingga siku, kemudian mengusap kepala ya, lalu membasuh kaki. Itu yang wajib. Urutannya harus tertib. Ini wajib, ya. Walaupun tertib itu ada 2 bentuk ya. Tertib antara anggota badan satu dengan yang lainnya, atau tertib pada satu anggota badan tersebut. Maksudnya apa? Tertib pada satu anggota badan, misalnya sama-sama tangan, mana mau duluan nih, kanan atau kiri? Nah, sunnahnya kanan dulu baru kiri. Tapi kalau kiri dulu baru kanan sah. Tidak mengapa tidak tertib dalam satu anggota tubuh tertentu. Misalnya kaki, kakinya kiri dulu baru kaki kiri kanan. Nah, itu sah. Itu sah. Kita habiskan ya, 2 menit lagi. Kemudian wa an la yafsila bainaha bi fasilin tawilin urfan, dan hendaknya dia tidak memisahkan antara ya anggota wudu tersebut dengan suatu pemisah yang panjang secara uruf. Ya. Bihaitsu la yanbani ba'dahu 'ala ba'din. Ya. Wa kadza kullu mashkurin lahu muwala, demikian pula yang disyaratkan muwala. Nah, itu namanya muwala. Ya, jadi ada 6 rukun wudu.
Pertama membasuh wajah, kedua membasuh tangan hingga siku, keempat mengusap kepala, ketiga mengusap kepala, keempat membasuh kaki, kelima tertib berurutan, keenam mualah, tidak ada jeda. Jadi tidak boleh ada jeda yang panjang. Ya, misalnya basuh wajah dulu, terus main badminton dulu misalnya. Kemudian baru mencuci tangan hingga siku, nggak bisa, nggak boleh. Tapi kalau misalnya berwudu di sini, pas membasuh wajah, selesai basuh wajah, kerannya mati, kemudian ke samping situ, ya, dengan segera, maka langsung tangan hingga situ boleh. Karena masih pendek kan di sini nggak sampai 2 kilo kan, cuma beberapa meter boleh. Nah, atau dia nelponan dulu gitu, nggak bisa. Itu paling kalau teleponnya lama. Kalau cuma matikan HP saja, matikan karena berdering misalnya, kita lanjutkan lagi tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Itu beberapa penjelasan dari penulis rahimahullah taala. Kita akhiri dengan pembahasan tambahan itu sunnah-sunnah wudu, ya. Sunnah-sunnah wudu. Sedikit ya. Yang pertama ya pertengahan dalam menggunakan air. Jadi jangan berlebih-lebihan. Biasa saja, enggak usah terlalu kencang kerannya. Ya, habis nanti air kampus. Yang kedua bersiwak. Nah ini bagus. Sebelum dia kalau dia mau berwudu dia bersiwak dengan menggunakan kayu siwak atau hal-hal yang menggantikannya. Yang ketiga membaca bismillah, basmalah. Ya, itu jadi hukumnya sunnah membaca bismillah itu di awal. Kalau dia nggak baca sah. Yang keempat ya mencuci tangannya tadi 3 kali di awal wudu. Tadi kita sudah jelaskan. Ini sunnah, kalau tidak dicuci ya masih sah. Langsung dia berkumur misalnya. Yang kelima, memulai dengan kumur-kumur dan istinsyaq sebelum membasuh wajah. Kalau membasuh wajah kemudian berkumur dan istinsyaq sudah tidak mengapa. Ya. Kemudian berlebihan di dalam istinsyaq dan berkumur-kumur bagi orang yang tidak berpuasa. Jadi istinsyaq itu dihirup sekuat-kuatnya. Ya, kalau nggak puasa, kalau puasa tidak, jangan nanti masuk ke dalam lambung kita. Ya. Tapi kalau asal masuk saja airnya sudah cukup. Tapi yang terbaik adalah kita berlebihan, jadi dihirup sekuat-kuatnya. Yang ketujuh menyela-nyelai asabi, jari tangan dan jari kaki. Ya, jadi disela-selain pakai jari, gitu, sama kaki juga. Nah, itu sunnahnya. Kalau nggak disela-selain, yang penting basah semua sudah cukup. Ya. Jadi kalau buru-buru misalnya nggak disela-selain, ya tidak apa-apa. Yang penting basah. Tapi yang terbaik kita sela-selain. Yang berikutnya at-tayammum, yaitu memulai dari yang kanan. Ini sunnahnya. Kita basuh tangan sampai siku, kanan dulu, baru kiri. Nah, itu sunnahnya. Boleh juga kiri dulu baru kanan. Boleh juga disela-selain. Ini, misalnya. Boleh. Yang berikutnya adalah al-ghuslatu tsaniyah wa tsalitsah. Membasuh yang kedua dan ketiga. Ya, itu sunnahnya membasuh sampai 3 kali. Ya, kalau cuma 1 kali saja boleh. 2 kali saja boleh. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 boleh. Yang tidak boleh lebih dari 3. Ya, karena ada hadis dari Nabi SAW itu tidak boleh lebih dari 3. Ya, "Faman zada 'ala hadza faqad asa wa ta'adda wa dhalam." Kata Nabi, siapa yang melakukan lebih dari 3 kali, maka dia telah berbuat buruk, melampaui batas dan zalim, kata Nabi SAW. Lalu ke-12 membaca doa setelah berwudu. Ini sunnah. Kalau enggak baca pun saya enggak hafal ya sah wudunya. Tapi hendaknya kita mencocoki apa yang diajarkan Nabi SAW, tata caranya secara sempurna kita baca wudu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Cukup, ya. Ada riwayat ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai situ. Ya, menurut pendapat dari hadis yang dihasankan oleh para ulama, ya. Tidak usah ditambah waj'alni min ibadikas sholihin. Tentu saya itu riwayatnya tidak kuat ya. Sampainya aja kalau
asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau asyhadu anna muhammadan rasulullah cukup, atau mau ditambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin cukup. Ya, sampai situ. Nah, dengan demikian selesailah pembahasan tentang tata cara wudu yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita cukupkan ya kajian kita, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan apa tidak? Ada yang bertanya secara langsung? Syukur Ustaz telah menyampaikan materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, terutama mungkin ada dari beberapa kita yang masih merasa wudunya belum sempurna. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tadi dijelaskan kan membasuh dari tangan menuju ke siku. Kemudian bagaimana hukumnya jika kita selama ini itu membasuh dari tangan dari siku kemudian dari tangan Ustaz, kayak kebalik itu hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Boleh saja. Yang penting dia basah semua itu tangan hingga siku, tidak masalah. Berarti kalau dari siku ke tangan boleh. Biasanya kan kalau kita kena langsung set gitu ya. Baik. Pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kalau selama ini kita berwudu tapi belum tahu wudu kita itu benar atau tidak, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Maksudnya nggak pernah belajar atau gimana? Jadi ya alhamdulillah, insya Allah apa yang kita amalkan ini sudah mudah-mudahan sah gitu ya. Karena ini sudah berdasarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya maka tinggal kita ikuti saja. Namun perlu kita belajar, jangan sampai ada hal yang terlewatkan dan kita tidak sadar. Ya makanya kalau memang hal yang kita tidak ketahui, insya Allah gugur darinya. Tapi kewajiban kita untuk belajar. Kewajiban kita untuk belajar. Setelah kita belajar, kita mengetahui, maka kita praktekkan wudu tersebut. Jadi kita belajar bagaimana tata cara wudu minimalis. Jadi seandainya ada hal-hal yang tidak dibasuh masih sah. Tapi kita pelajari pula apa yang sempurna. Ya, maka kalau kita tidak buru-buru, kita ada air yang mencukupi, maka hendaknya kita melakukan wudu secara sempurna tadi. Berarti kalau seandainya kita sebelumnya belum tahu, terus kita sekarang sudah tahu, kewajiban kita sebelumnya gugur gitu, untuk menyempurnakan wudu. Iya, prinsipnya seperti itu. Apa yang seseorang itu tidak tahu hukumnya, ya, karena memang belum sampai pada dia, maka diberi udzur. Tetapi kalau nggak sampai dia hukum terhadap sesuatu, karena dia malas belajar, dia berdosa. Yang tidak berdosa itu kalau dia tidak tahu hukumnya, karena memang dia belum sampai. Misalnya dia tinggal di dalam hutan, nggak ada kajian di sana. Nah itu diberi udzur. Tapi kalau tinggal di lingkungan kaum muslimin, memang harusnya dia belajar. Demikian. Terus, baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir ya Ustaz. Bagaimana jika seorang muslim ini dalam kondisi tidak bisa berwudu dan tidak bisa tayamum Ustaz? Misal ada orang yang disabilitas gitu, kesusahan bergerak atau mungkin stroke atau dia ada halangan terkena air atau debu misalnya, Ustaz, itu solusinya untuk bersuci dan melaksanakan sholat bagaimana Ustaz? Ya, jadi ada beberapa keadaan ya. Kalau misalnya dia sakit, dia tidak bisa terkena air, maka diganti dengan tayamum. Demikian pula kalau dia ada kewajiban mandi karena hadas besar, kemudian nggak bisa terkena air, maka dia juga ganti dengan tayamum. Ya. Kemudian kewajiban berwudu itu yang paling intinya adalah anggota-anggota wudu tersebut terbasuh. Apakah dia sendiri yang membasuh atau orang lain? Jadi boleh. Kalau misalnya dia nggak bisa membasuh, diwudukan. Kalau nggak boleh kena air, ya tayamum. Gitu. Tayamum. Kalau dia hilang dari dirinya anggota wudu, ya tidak perlu diwudukan. Misalnya dia nggak punya tangan, ya berarti bagian itu gugur. Bagian itu gugur. Nanti lihat kasus dia sakit apa, apakah dia memang nggak bisa kena air atau bisa tapi dia tidak bisa bergerak, maka diwudukan seperti itu. Syukur Ustaz.
mungkin itu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih pada Ustaz yang telah menjawab beberapa pertanyaan dengan insya Allah jelas dan bisa membuat kita semakin mengetahui bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Mungkin kita cukupkan kajian pada sore hari ini dengan membaca dalam Al-Quran Majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Ustaz kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.